Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini juga Losami ditemani sama seorang teman yang sudah lama sekali kita nggak ketemu. Pasti adik-adik juga rindu ya. Kira-kira siapa ya? Coba tebak. Kita panggil sama-sama ya. Teman, ayo ke sini. Siapa ya? Aduh, Immanuela, malu loh, Sir. Aduh, Immanuela, kenapa malu? Dibuka. Ayo Immanuela, sapa dulu teman-teman di rumah. Halo teman-teman. Immanuela, apa kabarnya sih Immanuela? Immanuela, sehat loh, Sir. Tuhan Yesus sudah begitu baik dan selalu pelihara Immanuela. Immanuela jadi sehat dan selalu sukacita. Wah, benar adik-adik ya. Immanuela selalu bersukacita. Dengan bersukacita, kita boleh menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, Immanuela ya. Dan sekarang kita mau angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, ikutin gayanya Losami sama Immanuela ya. Tuhan Yesus baik. Tiada kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu padaku. Hari berganti hari, Tuhan lihat kasih-Mu.
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bahkan kami boleh bangun pagi hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan. Tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Immanuela di rumah rajin beribadah dan berdoa nggak? Manuela kadang-kadang masih suka bolong-bolong doanya dan ibadahnya kayak Kiki Immanuela. Wah, Immanuela dan adik-adik harus rajin untuk beribadah ya Immanuela, adik-adik, dan juga harus rajin berdoa. Dengan kita rajin beribadah dan berdoa membuat rohani kita semakin kuat. Jadi kalau misalnya ada iblis yang menggoda, kita bisa menolaknya, kita bisa menghindarinya. Ya Immanuela, adik-adik. Oh, gitu ya maksud. Kalau gitu, Immanuela mau kuat. Immanuela tidak mau digoda sama iblis. Wah, hebat Immanuela ya. Oke, kalau gitu kita mau sama-sama nyanyi pujian Aku Berani Tampil Beda, Tidak Mau Digoda sama Iblis. Oke? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Coba kita lihat video yang satu ini ya.
Nah, adik-adik dan Immanuela, tadi kita sudah lihat kan video yang tadi cerita tentang tanaman yang bertumbuh dengan subur. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau rohani kita mau bertumbuh, kita juga harus belajar firman Tuhan dan juga harus rajin ibadah. Ya Immanuela, ya adik-adik? Nah, sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan juga boleh bertumbuh dengan subur di dalam hati kita, dan kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai setiap kami, pakai telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, pakai pikiran kami untuk konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Tolonglah Sukempa juga yang akan menyampaikan firman-Mu, dan tolong setiap kami untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu-minggu sebelumnya kita sudah pernah mendengarkan cerita tentang Yusuf, bagaimana Yusuf diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya. Yusuf dibuang ke sumur, kemudian Yusuf dijual ke orang asing, dan akhirnya Yusuf tiba di Mesir. Di Mesir, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Yusuf? Ternyata Yusuf bukan hidup senang di Mesir, tetapi Yusuf juga mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Yusuf masuk ke dalam penjara, padahal Yusuf tidak bersalah, tetapi Yusuf dipenjara. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Tapi Yusuf juga tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan melindungi dia. Di penjara, Yusuf bertemu dengan dua temannya, dan Yusuf juga menceritakan mimpi yang dialami oleh teman-temannya. Melalui peristiwa tersebut, adik-adik, apa yang terjadi? Yusuf dipanggil oleh Raja Firaun untuk mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Apa ya kira-kira mimpi Raja Firaun? Nah, melalui pertolongan Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi dari Raja Firaun, bahwa mimpi Raja Firaun 7 tahun terjadi di Mesir, masa kejayaan, di mana tanah menjadi subur dan banyak hasil bahan makanan, dan 7 tahun adalah masa kekeringan, di mana seluruh negeri mengalami kekeringan dan mereka mengalami kelaparan. Disitulah mimpi Raja Firaun diartikan oleh Yusuf. Nah, hari ini langsung mau bercerita tentang selanjutnya apa yang dialami oleh Yusuf di Mesir. Diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-41 sampai dengan 45 dengan judul Allah
menyelamatkan keluarga Yusuf. Di Mesir, Yusuf diberi kepercayaan untuk memimpin negeri Mesir oleh Raja Firaun. Kira-kira tugasnya Yusuf apa ya adik-adik? Ternyata tugasnya Yusuf yaitu dia menyimpan bahan makanan yang cukup banyak pada masa kejayaan yaitu 7 tahun di Mesir. Yusuf menyimpan makanan adik-adik. Wah, banyak sekali makanan-makanan yang terkumpul. Kemudian Yusuf membawanya ke gudang-gudang yang ada. Kira-kira bahan makanan apa ya yang disimpan Yusuf? Bahan makanannya adik-adik tahu nggak? Yaitu gandum. Wah, Yusuf menyimpan gandum. Gandum itu tahu nggak adik-adik? Gandum itu dapat digunakan untuk bahan olahan roti. Adik-adik pernah makan roti kan? Pasti semua pernah makan roti. Nah, tumbuh-tumbuhan itu bernama gandum. Yusuf menyimpannya. Selain gandum, ada juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Ada jagung. Jagung juga bisa diolah untuk menjadi makanan. Yusuf juga mengumpulkan biji-bijian yang ada. Wah, ternyata Yusuf menyimpan banyak banget cadangan makanan supaya orang-orang Mesir tidak pada kelaparan. Adik-adik, kemudian apa yang telah terjadi? Masa kekeringan itu terjadi. Semua orang menjadi kelaparan. Tidak ada lagi bahan makanan. Tanah-tanah menjadi kering. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup lagi. Nah, adik-adik, tapi Yusuf tidak khawatir karena Yusuf sudah mencadangkan begitu banyak makanan sehingga orang-orang Mesir tidak pada kelaparan. Orang-orang dari negeri lain berdatangan ingin membeli bahan makanan. Bapak Yakub pun mengalami hal yang serupa, mengalami kelaparan di tanah Kanaan. Kemudian Bapak Yakub mendengar bahwa di Mesir dijual bahan makanan yang cukup banyak. Kemudian Bapak Yakub memanggil anak-anaknya untuk pergi ke Mesir. Belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Sampailah ke 10 saudara-saudara Yusuf di Mesir untuk membeli bahan makanan. Mereka menghadap dengan muka sujud sampai ke tanah. Dan Yusuf mengetahui bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf seolah-olah tidak mengenal saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya pun tidak mengenal siapa Yusuf. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai. Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Lalu berangkatlah mereka pulang ke Kanaan dengan membawa bahan makanan. Tetapi di perjalanan, seorang membuka bahan makanan tersebut. Dan alangkah kagetnya mereka mengetahui bahwa uang yang dibayar tersebut dikembalikan di dalam karung. Mereka sangat ketakutan sekali. Dan mereka kembali. Sesampai di Kanaan, mereka bertemu dengan Bapak Yakub dan menceritakan apa yang terjadi di Mesir. Dan Bapak Yakub berkata kepada mereka, "Kamu membuatku kehilangan anak-anakku. Sekarang Yusuf sudah tidak ada bersama-sama dengan kita. Simeon juga tidak ada. Sekarang kamu mau membawa Benyamin juga." Lalu Ruben berkata kepada ayahnya, "Serahkanlah Benyamin kepadaku, ayah, dan aku akan membawanya kembali." Tetapi
apa yang dikatakan oleh Bapak Yakub. Bapak Yakub ternyata berkata, anakku Benyamin tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Sampailah saudara-saudara Yusuf di Mesir. Yusuf melihat bahwa adiknya Benyamin bersama-sama dengan mereka. Maka Yusuf terharu merindukan adiknya. Ia masuk kamar. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Yusuf menangis karena terharu melihat adiknya. Berkatalah ia kepada kepala rumah, bawalah orang-orang ini ke rumah aku. Aku akan makan bersama-sama dengan mereka. Kata Yusuf kepada kepala rumahnya. Akhirnya adik-adik, saudara-saudara Yusuf makan dan bersukaria bersama-sama dengan Yusuf. Sesudah itu disuruhlah kepala rumah tangga itu untuk mengisi gandum dan letakkan uang masing-masing di dalam karung itu. Taruhlah pialaku di dalam kantung adik bungsuku itu, kata si Yusuf kepada kepala rumah tangganya itu. Kemudian adik-adik, apa yang telah terjadi? Keesokan paginya, saudara-saudara Yusuf akan pulang ke kota Kanaan untuk membawa bahan makanan. Belum sampai jauh, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya. Katanya, bersiaplah, kejarlah orang itu. Masing-masing saudara Yusuf menurunkan dan membuka karung. Kepala rumah itu memeriksa dan kedapatan piala itu ada di dalam karungnya Benyamin. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dulu kalian ingin mencelakakan aku, tetapi Allah ingin menolong kalian dan keluarga besar kita. Allah memelihara aku. Maka sekarang tinggallah di Mesir. Ada begitu banyak makanan di sini. Bawa kemari papa kita, Papa Yakub. Aku ingin bertemu dengan papa. Bawalah seluruh keluarga kita. Allah akan memelihara keluarga kita. Adik-adik, di akhir cerita ini kita melihat bagaimana Bapak Yakub bertemu dengan Yusuf. Alangkah senangnya Yusuf bertemu dengan papanya. Mereka saling berpelukan satu dengan yang lain. Allah telah memelihara dan menyelamatkan keluarga Yusuf. Melalui cerita hari ini, ada beberapa kesamaan antara Yusuf dan Tuhan Yesus. Kesamaannya yaitu Yusuf menyelamatkan orang-orang daripada kelaparan, sedangkan Tuhan Yesus menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib yang kita sudah peringati pada Jumat Agung, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga yang kita peringati dengan hari raya Paskah. Yang kedua, Yusuf mengampuni kakaknya yang berbuat jahat kepadanya, sedangkan Tuhan Yesus mengampuni kita, orang-orangnya yang berdosa ini, sehingga kita dilayakkan dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Mazmur nomornya yang ke-30 ayat 11b yang berbunyi, Tuhan jadilah penolongku. Nah adik-adik dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan apapun, berserulah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan jadilah penolongku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Melalui cerita hari ini, kami diingatkan bagaimana Tuhan memelihara Yusuf, dan kami percaya pun Tuhan memelihara kami di dalam keadaan apapun. Dan kami percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, karena kami tahu bahwa Tuhanlah penolong kami. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Manuela, kenapa Manuela sedih? Tadi sebelum ibadah, teman Manuela ajak main. Tapi Manuela bilang Manuela mau ibadah. Dan teman Manuela marah. Terus bilang Manuela sok. Manuela takut dimusuhi loh, Se. Nah, Manuela, memang sih terkadang kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, banyak aja orang yang gak suka sama kita. Tapi jangan takut Manuela, bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan yang terbaik, ya. Dan adik-adik, kita juga mau sama-sama nyanyi ini, bersama Tuhan kita pasti bisa. Nah, sambil memuji nama Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Manuela, uang persembahannya disiapkan ya. Nanti uang persembahannya boleh ditaruh di dalam celengan ataupun di amplop. Nanti kalau udah banyak, boleh nih Manuela dikirimkan atau ditransfer ke rekening bank yang sudah ada di bawah ini ya. Nanti bilang sama mama papa, tolong transferkan Ma, ini udah banyak. Oke? Oke adik-adik? kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Terima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan kepada mama dan papa kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan hari ini. Berkati persembahan kami agar berguna bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami udah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sami, nanti
kepada teman-teman Immanuela, supaya mereka bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang cinta sama Tuhan dan mau mengasihi sesama, ya Immanuela ya. Dan sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita nih Immanuela. Kita mau angkat pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik dan Immanuela, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kami boleh bernyanyi, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas ya. Dan juga selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat topeng Yusuf sebagai penguasa nomor 2 di Mesir. Bahan yang dibutuhkan adalah gambar topeng Yusuf, peralatan mewarnain, gunting, dan juga karet. Sekarang mulailah mewarnai topeng Yusuf. Warna yang indah, bagus sekali. Kemudian topeng Yusuf kita gunting yang rapi ya. Adik-adik boleh minta bantuan papa atau mama untuk menggunting. Jangan lupa bagian mata dilubangin dan digunting juga. Inilah hasil setelah digunting. Kemudian kita lanjutkan dengan melubangin sisi kiri dan sisi kanan. Inilah lubang sisi kiri, lubang sisi kanan. Kemudian kita pasang karet. Sisi kiri, sisi kanan. Tada! Topeng Yusuf sudah selesai. Yuk kita pakai. Selamat mencoba.